Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua dan selamat yang baru saja menonton video saya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maher Daniel Gultom dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Minat saya SMPKS BPDPKS, NIM 23241019. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu SIG. 5W 1H. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem komputer yang mempunyai kemampuan buat ngebangun, nyimpen, ngelola, dan nampilin informasi yang bereferensi geografis. Baik, tahukah teman-teman semua bahwasannya Bapak yang sering dijuluki sebagai Bapak SIG adalah Bapak Roger Tomlinson. Bapak Roger Tomlinson adalah seorang geografer yang berasal dari Inggris. Kapan awal pengembangan SIG? 1967. Di mana pertama kali SIG diperkenalkan? Ottawa, Ontario, ibunya kota Kanada. Bagaimana sih contoh penerapan SIG? Oke, baik. Yang pertama itu adalah kita bisa mempelajari kondisi lahan. Yang kedua, kita bisa mengetahui luas lahan. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan pemetaan secara geografis. Kenapa SIG itu sangat bermanfaat? Yang pertama, pengelolaan datanya jelas. Yang kedua, analisis datanya lebih efisien. Dan yang ketiga, itu sangat mempermudah penampilan data yang rumit. Oke, baik teman-teman semua, kita akan membahas apa saja sih komponen-komponen yang terdapat di dalam GIS. Yang pertama itu adalah ada pengguna, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada perangkat keras, yang keempat ada metode, yang kelima ada data. Oke, baik teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan ranah fungsi dari pengguna. Pengguna ini adalah suatu komponen yang sangat berperan penting sekali sebagai penggerak dari keempat komponen lainnya tadi, yang dimana ini dapat berupa sebagai BPS, Badan Pusat Statistik, yang kedua ada bisa juga sebagai BIG, Badan Informasi Geospasial, yang ketiga ada Departemen PU atau Departemen Pekerjaan Umum, yang ketiga itu adalah Bako Struktural, yang kelima itu bisa digunakan sebagai manusia, begitu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke perangkat lunak. Nah, baik, di sini ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini itu adalah berupa software yang mengolah tadi, begitu, mengolah apa yang telah dibuat oleh BPS, kemudian dibuat oleh manusia. Nah, ini perangkat lunak ini dapat berupa seperti ArcGIS, kemudian ada GIS, kemudian ada ILWIS, begitu. Next, kita lanjut ke Dan namanya perangkat keras. Itu ada berupa dictator, komputer, ataupun GPS. Nah, perangkat keras di dalam SIG ini pada umumnya berupa seperangkat PC dan dengan spesifikasi yang bervariasi dan peralatan yang berkaitan dengan kajian spasial. Oke, next kita lanjut ke metode. Metode ini ada dua macam. Yang pertama itu ada buffering, yang kedua ada overlay. Nah, metode dalam SIG ini terkait dengan kombinasi prosedur, logika, dan model matematika sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, next kita masuk ke data. Nah, data dalam SIG ini sangat berperan sebagai bahan yang akan diolah dan dipadukan menjadi informasi yang dibutuhkan. Data ini dapat berupa data spasial ataupun data atribut. Oke, baik. Data spasial itu merupakan contohnya saya ambil itu udah seperti citra satelit. Nah, kemudian data atribut ini adalah data penjelas yang begitu. Oke, next kita masuk ke model data.
model data tersendiri itu adalah ada dua jenis. Yang pertama itu adalah data vektor, yang kedua data raster. Oke, baik, kita masuk ke data vektor. Nah, model data ini paling banyak digunakan. Model ini berbasis pada titik atau poin dengan mengenai koordinat X ataupun Y untuk membangun suatu objek spasialnya. Objek yang dibangun terbagi menjadi 3 macam, yaitu titik poin, garis line, dan area poligon. Oke, next kita lanjut ke pengertian data raster. Raster merupakan model data yang mempunyai struktur data dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Nah, setiap pixel pada data raster memiliki nilai tertentu yang berupa nilai pantulan mulai dari 0 hingga 255 dan memiliki atribut masing-masing, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model data ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Oke, next kita lanjut ke aplikasi apa saja sih yang biasa digunakan di dalam perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan GIS tadi. Oke, baik, yang pertama itu adalah ada ARC GIS, yang dimana ini adalah suatu aplikasi yang paling populer dan paling banyak digunakan dan dikembangkan oleh Esri, yang dimana ini adalah sebagai alat untuk menyediakan seperti itu pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi data spasial. Nah, untuk penggunaan di perkebunan yang tersendiri, ArcGIS ini dapat digunakan untuk membuat peta kesesuaian lahan, memantau pertumbuhan tanaman dengan citra satelit, mengelola inventaris lahan, dan menganalisis distribusi air dan irigasi. Nah, ArcGIS juga teman-teman, ArcGIS GIS itu juga dapat memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber seperti drone dan sensor tanah, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya teman-teman. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk belajar mengenai GIS, karena ini adalah sebuah teknologi yang akan terus berkembang dan dapat mempermudah pekerjaan manusia di masa yang akan mendatang. Salam sehat, sawit baik.